I got so much more. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rahmat Putra Sasongko. Saya Padang Berliansa yang paling ganteng ya. Dan ini kameramen namanya Muhammad Hasan. Hasan Febriansyah. Agak Hasan doang. Muhammad Hasan. Ya. Jadi dua manusia ganteng ini bakal berbincang-bincang. Nggak usah ah. Oh iya. Berbincang. Kan halus. Berbincang-bincang tentang masalah sosial KDRT. Ya ini masalahnya Itu sama aja ya ini ya itu beda yaitu Lesti Bilar ya ini Lesti Kejora sama Rizky Bilar. ya. Jadi awalnya gimana tuh kronologinya tuh kan? Awal mula kronologi gimana nih Bram? Kan gua nanya lu Bram. Enggak, jadi tuh kalau menurut gue ya mungkin Rizky Bilar nih punya apa ya, mungkin banyak pikiran terus jadinya KDRT gitu. Terus juga menurut berita nih yang gue baca nih pada paginya nih jam berapa tuh? Jamilah Ya, Black jam 9.47 jam 9 aja lah, pokoknya jam 10-an. jam 10 pagi. kurang jam 10 kurang Ya, kalau pagi ya. sore Nggak ada jam 10 pagi ya, jam 10 sore nggak ada. Ada jam 10 pagi sama malam. udah jam 10 pagi dah. Nah, Jam Lalu 10 pagi ya udah di jam 10 pagi kan si Lesti Kejora ini pengen pulang nih ke rumah orang tuanya nih. ya. Terus sama Rizky Bilar kadang-kadang jangan lu jangan pulang, kalau lu pulang gue tabukin lu, itu kata dia tuh. Itu bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya, kalau bahasa lembutnya kamu jangan pulang ya, ntar kamu aku pukul loh gitu. Oh. Jadi nggak tahu juga sih itu si Bilar kenapa bisa begitu ya. Bilar. Ya Bilar, si Bilar kenapa bisa gitu ya, mungkin karena apa jadi kalau menurut gue ya nggak tahu juga sih itu si Bilar kenapa Bilar. ya Bilar si Bilar tuh kenapa bisa stres, mungkin aja dia gara-gara kebanyakan main biliar gitu mungkin stres gitu ya. Hahaha. Ya, terus cut. Apa ya nih Bram? Iya. Apa upaya pemerintah nih Bram dalam mencegah KDRT Bram? Apa ya kalau kata gue sih ya, kalau menurut gue sendiri nih biar kita warga desa tuh makin pintar, kalau kata gue sih pemerintah kudu harus nih pendekatan gitu. Jadi kalau ada orang-orang stres gitu, kalau bisa dianjurkan untuk ke puskesmas juga gitu. Ngapain Jadi, tuh? biar mental dia nggak terganggu. Jadi misalkan kalau dia punya masalah sosial tuh terus akhirnya dia ngeluarin emosinya ke anak, Istri, oh ya. istri, Nah itu bisa mendampakkan KDRT. KDRT. Nah jadi menurut gua lebih baik mentalnya tuh diatur dulu gitu. Dikontrol lah. Dia dikontrol. Jadi biar nggak ada KDRT tuh. Oke. Nah, yang kedua nih Bram, apa yang bisa dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di sekitar kita? Kalau menurut gua nih ya, menurut saya sendiri, kalau menurut saya bisa dilawan. Kalau misalnya korban lebih kuat dari si pelaku, mending lawan aja. Cuma kan kadang kita nggak enakan tuh ya kalau misalnya mau lawan, soalnya kan orang Bukan gak enak kan, tapi ya fisik cewek sama fisik cowok kan beda. ya. Nah itu yang diutamanya. Nah misalnya beda fisik itu, menurut saya sih bisa lapor ke orang tua gitu. Lapor ke orang tua si korban dulu nih pertama nih. Misalnya Lanjut. misalnya dia si pelaku ini ngancem,
baru laporin ke orang tua pelaku tuh. Misalnya nggak ada orang tuanya si pelaku, orang tuanya udah meninggal, ya udah laporin aja ke polisi gitu. Bisa juga ke yang berwenang yang berwenang ya. Ya yang Nah, berwenang itulah. ya pokoknya bisa dilaporin ya. Kalau misalnya ngancem jangan takut. Terus sebagai korban juga sebisa mungkin mentalnya harus kuat, bukan mental harus kuat juga sih. Jangan harus lemah ya. Bukan harus lemah sih kayak gitu sih. Pokoknya jangan terlalu takut lah. Nah ya, kalau bisa dilawan ya dilawan, kalau nggak bisa ya kita Laporin. bisa melaporkan diri ya kan. Iya, yang kita bisa hak laporin. wajib. Iya. Nah yang ketiga nih Bram, faktor apa saja yang membuat sering terjadinya KDRT? Betul Bram. Kalau menurut saya ya yang tadi saya bilang itu, Yang bisa aja dia punya si pelaku nih punya mental yang agak stres, soalnya kena masalah dikit langsung emosi kok nggak dia itu langsung naik. apa namanya ngeluapin ke anak istrinya gitu. Terus juga bisa jadi karena emang nggak punya pendirian aja, jadi apa emosi terus dipikirin Tanpa harus dipikirin dulu dia langsung main. Ya, tanpa pikir 2 kali. Udah. Nah yang keempat Bram, apa dampak negatif dari terjadinya KDRT? Bisa jadi korban kena mental nih, jadi mentalnya Contohnya down. iya mentalnya down nih, mental sampai segini terus Gua ada kadir. Jadi parah ya. Iya, jadi parah. Lama-lama korban juga bisa trauma ya kan. Ya trauma, terus juga bisa jadi dia jadi Jadi takut sama suami ya. Iya, Makin takut. kalau deket sama suami jadi kayak lebih bisa jadi takut sama orang juga Iya. gara-gara dia ngalamin KDRT nih, terus dia takut sama orang, berpikiran orang semua gitu ya. Jadi begitu tuh, terus dia juga bisa jadi anak broken home, dia begini gitu. berenung. Nah, Iya. bisa berenung dia Nah. gitu. Sekian dari kami Pembahasan. itu. Nah itu dia, jadi segitu aja ya dari Ya. kita tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oh iya, KDRT. Ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Belum puasa, belum lebaran. Minta maaf tidak harus lebaran. Ya benar. Ya, Mohon maaf lahir dan batin, dan sekian. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.